Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Syafitri dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan STKIP Aisyah Riau dengan NIM 20306021003. Kali ini saya akan membuat kreasi bento untuk anak usia dini. Mau tahu bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum masuk ke cara pembuatan bento ala saya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih menu sehat itu. Menu sehat merupakan menu yang terdiri atas makanan yang kaya akan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan bergizi yaitu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, syarat makanan yang sehat itu harus ada 4 sehat dan 5 sempurna. Artinya, makanan yang kita konsumsi harus bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Berbicara tentang bento, bento sendiri adalah istilah dalam bahasa Jepang untuk makanan bekal berupa nasi dengan lauk pauk dalam kemasan praktis yang bisa dibawa-bawa dan dimakan di tempat lain, seperti halnya nasi bungkus. Bento bisa dimakan sebagai makan siang, makan malam, ataupun bekal untuk piknik. Kemudian di sini saya telah menyiapkan bahan untuk penyajian bentonya. Yang pertama di sini ada roll egg, jagung rebus, telur rebus, omelet telur yang berisikan wortel dan daun bawang, kemudian ada daun selada dan perkedel kentang. Nah, kemudian untuk garnish dan sayuran saya di sini menggunakan wortel rebus, timun, dan wortel yang sudah saya bentuk menjadi gambar bintang dan love. Kemudian untuk sayur mayurnya saya menggunakan sayur bayam yang sudah saya rebus dan dikasih dengan sedikit garam, penyedap rasa, lalu kemudian ditambahkan dengan bawang goreng agar sedikit wangi. Selanjutnya untuk buahnya sendiri saya di sini hanya menggunakan jambu air ya Bun. Kemudian agar lebih jelasnya, ini di sini saya sudah menyiapkan bahan untuk membuat roll egg. Yang pertama tuh ada tepung, tahu yang sudah digiling, lalu daging yang sudah digiling, kemudian wortel yang sudah dipotong kecil-kecil, dan daun bawang yang sudah dipotong-potong juga. Kemudian bahan yang tadi kita aduk menjadi satu, masukkan daging yang sudah digiling, kemudian daun bawang, dan dicampur menjadi satu. Di sini saya menggunakan daging sedikit agar rasanya tidak monoton ya Bun. Kalau cuma tahu aja kan rasanya gimana gitu, jadi saya tambahkan dengan sedikit gilingan daging. Oke, lalu step selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan bahan untuk kulitnya, yaitu ada tepung, kemudian kuning telur, kemudian dicampur jadi satu, kemudian dibuat kayak apa tuh namanya, kulit risol ya Bun. Setelah itu baru diisi dengan tadi isian yang sudah kita buat, kemudian dikukus, baru kita potong-potong. Nah, setelah itu baru kita buat adonan untuk menggorengnya lagi. Di sini saya menggunakan tepung aja, dikasih air. Nah, setelah itu baru digoreng. Tunggu sampai kuning keemasan, baru bisa kita angkat. Kemudian untuk lebih jelasnya saya di sini membuat omelet telur. Bahan-bahannya tuh ada telur, irisan wortel yang sudah diiris kecil-kecil, baru ditambahkan dengan daun bawang. Setelah itu panaskan teflon, kasih minyak sedikit, baru digoreng sedikit-sedikit aja ya Bun. Terus digulung sesuai ini ya, kecil-kecil aja juga nggak apa-apa, biar nanti hasilnya lebih bagus gitu. Ulangi sampai telurnya tadi tuh habis.
Nah, kemudian ini hasilnya. Kemudian saya potong-potong jadi kecil-kecil gitu ya Bun. Nah, cantik kan? Nah, kemudian ini adalah proses pembuatan perkedel kentang. Nah, ini saya sedang menghaluskan kentang yang sudah saya rebus sebelumnya. Kemudian saya tambahkan penyedap rasa dan garam. Lalu ditambahkan dengan irisan daun bawang. Kemudian telur untuk menggorengnya nanti ya Bun. Nah, ini tuh dibentuk dulu, terserah Bunda mau ngebentuknya seperti apa. Di sini saya buat bulat, kemudian ada bentuk love. Ya maaf lah ya, tidak ada cetakannya, jadi ya seadanya. Kemudian setelah itu masukkan yang sudah kita bentuk tadi ke dalam telur yang udah kita kocok tadi. Lalu tinggal digoreng aja sampai warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Kemudian untuk nasinya sendiri, saya di sini membuat nasi dengan warna kuning. Tapi karena saya nggak bisa buat nasinya tuh pakai kunyit, nah karena kunyit kan baunya juga khas ya Bun, jadi saya memilih untuk menggabungkannya dengan telur kuningnya aja. Nah jadinya warnanya seperti ini. Nah ini tuh pembuatan untuk kepala, tangan, dan telinga untuk karakter yang akan kita buat nanti. Sebenarnya saya di sini mau membuat karakter Pikachu, cuman nggak tahu nih jadinya apa. Kemudian ini cara penyajiannya ke dalam box untuk bento ini ya Bun. Di sini saya memasukkan selada, kemudian nasi yang sudah kita bentuk tadi. Nah itu tuh saya menggunakan pasta ya Bun, agar kalau kemakan untuk anak tuh dia masih nggak apa-apa gitu. Beda dengan lidi ya, kalau lidi kalau masuk mulut anak nanti jadi berbahaya gitu. Nah kemudian saya susun sampai terlihat menarik ya Bun, sampai selesai. Untuk ininya, garnishnya saya juga menggunakan telur rebus yang sudah saya bentuk menjadi seperti anak ayam. Nah, ini dia yang saya bilang tadi ya Bun, telur rebus yang sudah saya bentuk sedemikian rupa menyerupai ayam. Dan kemudian saya tambahkan perkedel di sampingnya, kemudian roll egg dan kondimen yang lainnya. 오늘도 빨간 버스를 타요. 난 경기도에 살아요. 늘 금방 갈 수 있다 말하지만 썩 가깝지는 않아요. 그만큼 좋아서요. 당연히 여기진 말아줄래요. 마법의 성과 늪은 아니지만 끝없는 산을 지나 논을 건너 Nah itu tadi adalah penyajian bento ala saya dan sedikit resep untuk pembuatan roll egg dan omelet telur dan yang lainnya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian di akhir kata saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kesehatan dan Gizi AUD, kepada Ibu Nova Willianita SPI MPD. Terima kasih banyak telah memberikan tugas UAS ini. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi kami mahasiswa dan bagi penonton tentunya yang sudah menonton video saya ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun penyampaian kata. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.